Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoibah dengan NIM 5012000006. Di sini saya akan membuat tugas relearning pertemuan 1 sampai 4 mata kuliah Matematika Ekonomi dan Keuangan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai matematika ekonomi. Matematika ekonomi ini kan banyak sekali memanfaatkan berbagai bidang, yang mana teorinya yang bakalan diuji ini menggunakan teori ekonomi, tetapi pemodelannya menggunakan konsep matematika dan statistika yang akan menjawab teori tersebut nantinya. Misalnya ini, dalam ekonomi itu mengatakan bahwa hukum permintaan itu jika harganya turun, maka permintaannya akan meningkat. Sebaliknya, jika harganya naik, maka permintaannya akan berkurang. Nah, nantinya dalam matematika ini akan membentuk bentuk kuantitatif dari teori ekonomi tadi, atau akan membuat suatu persamaan. Nah, selanjutnya dalam statistikanya ini nanti barulah akan membuat pengolahan datanya atau akan memberikan kesimpulan. Sebelumnya kita pernah mendengar itu matematika murni. Nah, di sini saya akan menyebutkan perbedaan dari matematika murni dan matematika ekonomi, di mana matematika murni ini mempelajari seluruh elemen matematika, sebagaimana yang telah kita pelajari dahulu saat sekolah. Sedangkan matematika ekonomi ini hanya menggunakan dari matematika ini yang dasar-dasarnya saja, seperti pertambahan, perkurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu mengenai kelemahan pendekatan matematis ini. Yang pertama kan sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa matematis ini terkadang sulit untuk dapat dimengerti, sehingga akan membuat para ahli ekonomi ini kesusahan atau kesulitan. Nah, kelemahan lainnya yaitu bagi para ahli ekonomi yang lebih memahami matematika ini, mereka akan cenderung atau terfokus hanya menjelaskan tentang matematikanya saja daripada teori ekonomi. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan dan penawaran ini berbunyi seperti fungsi permintaan ini berbunyi jika harganya naik, maka permintaannya akan menurun. Sebaliknya, jika harganya turun, maka permintaannya akan bertambah. Nah, sedangkan dalam penawaran ini berbunyi jika harganya naik, maka penawarannya juga akan bertambah. Sebaliknya, jika harganya turun, maka penawarannya juga akan berkurang. Nah, sebenarnya fungsi permintaan dan penawaran ini sama-sama membahas terkait harga dan jumlah barang atau jasa. Namun, yang membedakannya ini ialah jika permintaan itu terkait dengan permintaan konsumen saja, sedangkan penawaran ini terkait dengan yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Nah, selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini terjadi jika jumlah barang yang diminta di pasar itu sama dengan jumlah barang yang akan ditawarkan. Contoh kasusnya ini seperti yang pernah terjadi di Indonesia ini tentang kelangkaan minyak goreng yang disebabkan penimbunan minyak goreng tersebut, sehingga kelangkaan ini menyebabkan tidak terjadinya keseimbangan pasar.
Faktor-faktor lain tidak terjadinya keseimbangan pasar ini bisa disebabkan karena faktor sosialnya, tradisi atau adat istiadat suatu daerah, atau faktor geografis dari suatu tempat tersebut, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi biaya. Fungsi biaya ini merupakan pertambahan dari biaya total, di mana biaya total ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan sehari-harinya, di mana biaya total ini terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost, di mana biaya tetap atau fixed cost ini yaitu biaya yang jumlahnya tetap walaupun barang yang diproduksinya bertambah atau dilakukan terus-menerus, tetapi biayanya itu akan selalu tetap. Contohnya itu seperti gaji karyawan dan sewa bangunan. Selanjutnya yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel ini yaitu biaya yang di sini menyesuaikan berapa jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan. Semakin banyak barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, maka biaya variabel ini akan semakin besar juga. Contohnya biaya untuk membeli bahan baku. Ketika produsen akan memproduksi jumlah barang yang banyak, maka akan dibutuhkan bahan baku yang banyak juga. Dengan begitu, biaya variabelnya juga akan semakin besar. Jadi dapat kita ketahui fungsi biaya ini yaitu adalah pertambahan antara biaya total, yaitu biaya tetap dengan biaya variabel. Selanjutnya mengenai pajak dan subsidi. Pajak ini merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada pemerintah tanpa balas jasa secara langsung. Pajak ini akan berpengaruh pada kenaikan harga barang atau jasa, sehingga ia hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Jenis pajak ini seperti ada pajak bumi dan bangunan, PPN, PPH ataupun PPH dan banyak lagi jenis pajak lainnya. Selanjutnya yaitu subsidi. Subsidi ini merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat sehingga membuat harga jadi turun karena subsidi ini merupakan bantuan, sehingga mungkin saja pemerintah akan membuat harganya akan menurun atau lebih berkurang. Nah, yang dengan begitu sesuai dengan hukum permintaan, sehingga dapat kita ketahui bahwa subsidi berpengaruh terhadap fungsi permintaan. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.